Ya, nanti ketika UKK ya, kalian di mobil yang pertama kan memasang ini. Usahakan ini posisinya close. Nah, posisi close itu ini ketika posisinya dia gerak, ini posisinya tertutup sudah. Ya, tidak terbuka. Nah, kemudian masangnya knob ini di close dulu. Ya, di close dulu supaya nanti ini tidak ngelawan tekanan yang ada di sistem. Wis harga mati. Kemudian masangnya koplingnya ditarik, ini dasar, tidak usah terus kemudian di open, jangan lupa di open karena ketika UKK itu banyak yang sering lupa, ini tidak di open sambil dilihat ini gerak atau tidak. Kalau tidak gerak ya bisa jadi kemungkinan knobnya ini tidak pas, yang kedua tekanannya memang habis. Oke ya. Yes. Nah, setelah terpasang, tekanan tinggi terpasang, ini dibaca sebagai pengecekan awal. Ya, data mati. Kemudian mesin dihidupkan. Ini Mas. Boleh dipateni AC-nya dihidupkan. AC-nya dihidupkan. AC dihidupkan itu blower sama termostat hidup ya. Jangan hanya blowernya saja. Ketika blower saja, maka nanti ini tidak akan berubah. Ya. Nah, ketika ada bunyi dek berarti dia posisinya sudah bekerja. Nah, ketika bekerja pastikan ini turun, ini naik. Dicatat untuk data ke 2. Kemudian RPM 2000 digas. RPM 2000 dinaikkan. Ini dicatat untuk data kedua loh ya. Kemudian, nah ini dicatat untuk data ketiga. Ini turun, ini naik. Pastikan itu. Jadi antara data pertama, kedua, ketiga, ini ada perubahan. Paham ya? Matikan Mas. Matikan. Oke, setelah itu, setelah selesai pengecekan, pengosongan. Kompresornya bawah sini, kabelnya di bawah sini. Sing di cekel dhuwure, gagang dhuwur. Sepaten ono sik iki. Yang pertama saiki pengosongan beda meneh waktu. Nanti dihubungkan dengan selang yang warna kuning dari manifold gauge yang hisap. Yang tekan ini dihubungkan ke tabungin. Ya. Karena nanti untuk menghisap freon yang ada di dalam sistem. Wes Mas. Pun Pak, untuk tak video. Ya, ini dihubungkan ke sini. Idealnya ini ditunggu sampai tidak ada udara, supaya di yang di selang ini tidak ada udara bebas. Kemudian masukkan ke sini, dihubungkan, ya dihubungkan, kemudian dibuka. Tabungnya dibuka, manifold gauge-nya dibuka. Nah ini ditunggu sampai 0, dibuka semua, tunggu sampai 0. Tunggu dulu, sabar. Cuma ini kemungkinan ini gak iso 0. Nah ini setelah 0 seperti ini ditutup ya. Yang ini ditutup, ininya tabungnya ditutup, kemudian dilepas selangnya. Ditunggu dulu sampai vakum. Jadi setelah dilepas, ini tidak dimatikan dulu kompresor, tapi posisinya ditunggu sampai jarum yang warna yang biru itu mendekati min 30. Nah ini proses pemvakuman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti yang pertama melihat ada kebocoran enggak di situ, di sistem. Karena ketika ini sudah ditutup, ditunggu kalau jarumnya itu tidak berubah, tidak bergerak, maka dipastikan kevakuman yang ada di dalam itu tetap terjaga, tidak ada udara yang masuk. Ya, oke, paham ya. Terus kemudian yang kedua tujuannya untuk nanti ketika ketika pengosongan, setelah pengosongan seperti ini biasanya ditambah oli. Ya, ditambah oli, maka nanti ketika sudah vakum itu nanti nambahnya gampang. Sudah min 30 Mas? Sudah. Ini ditutup dua-duanya,
kemudian kompresornya dimatikan. Mas jedanan ini mas, sebenarnya kurang lebih 20 sampai 30 mili nambahnya. Tapi sebagai contoh saja saya pakai satu sloki, Satu lagi, satu tutup. Nah ini dihubungkan ke selang yang warna kuning seperti ini. Bukaan mas, yang biru mas, buka, jangan buka yang biru. Nah, ini akan terhisap ya. Tutup mas, tutup. Nice. Oke, ya. Nah ini nambahnya seperti itu. Jadi ketika setelah divakum tadi fungsinya ada dua itu. Nah nanti ketika OKK bisa jadi sampean disuruh untuk menambah. Jadi harus tahu prosesnya. Jadi ketika proses setelah pengosongan langsung divakum, disuruh nambah atau tidak, tapi tetap divakum. Gitu ya. Nah terus kemudian langsung ditambah. Ketika pengisian itu enggak usah pakai kompresor karena tekanan yang ada di sistem dengan ditabung ini lebih tinggi tabung sehingga nanti tekanannya dia akan mengalir ke yang rendah. Caranya ini dibuka, ya, buka full pol notok jeduk, kemudian ini diisi sesuai standarnya, isinya di 80, ya, 60 sampai 80. Jangan dilihat jarumnya ya, tapi dilihat angkanya. Karena ketika sampean menggunakan manometer seperti ini, ketika jarumnya yang tekanan rendah dan dengan tekanan tinggi ini jelas beda. Karena nilainya rentannya berbeda. Yang penting nilainya, bukan posisi jarumnya. Oke ya. Nah setelah seperti ini kelebihan. Ini dicatat untuk data pertama ketika pengisian, ya. Terus kemudian dihidupkan, sama hidupkan. Tapi posisi ini posisi harus tertutup ya, yang ini hidupkan. Tunggu dulu sampai kompresornya bekerja. Hasilnya duripi pernah itu? Duripi nebos. Nah ini dia akan turun, yang satunya naik. Nah nanti karena ini tekanannya kurang, nanti posisikan antara di 20 sampai 40 ya. Kalau kurang, yang dibuka adalah yang warna biru. Ya. Nah, ini naiknya pol, tapi nanti dia akan kembali lagi karena dia dihisap, disedot. Ya. Nah ini yang diamati ketika nambah posisi mesin hidup, ini yang diamati yang ini, yang warna merah. Jadi ini akan ikut naik terus. Posisikan di antara 200-250. Enggak belum mau paman. Kalau lama biasanya dibalik ya, dibalik seperti ini. Oke. Tapi agak agak sampai harus kontrol ini cepat karena posisinya nanti akan naiknya cepat. Nah ini setelah seperti ini dicatat untuk data. Jadi nambahnya hanya yang warna biru ketika penambahan freon. Kalau yang merah nanti sampai buka, nanti ini akan masuk ke dalam. Saya contohkan. Ya, dia posisinya tidak nambah malah berkurang. Oke, paham ini ya? Oke, ini catat untuk data kedua. Kemudian RPM dinaikkan lagi. Ini kan, nah. Ini akan turun, ini naik. Ketika di RPM 2000 dengan RPM yang tadi kok tekanannya kurang, ini sama posisinya ini ditambah lagi. Bahkan di antara 20 sampai seperti ini dicatat untuk data. Jadi nambahnya hanya yang warna biru ketika penambahan freon. Kalau yang merah nanti sampai buka, nanti ini akan masuk ke dalam. Saya contohkan. Ya, dia posisinya tidak nambah malah berkurang. Oke, paham ini ya? Oke, ini catat untuk data kedua. Kemudian RPM dinaikkan lagi. Ini kan, nah.
ini akan turun, ini naik. Ketika di RPM 2000 dengan RPM yang tadi kok tekanannya kurang, ini sama posisinya ini ditambah lagi. Bahkan di antara 20 sampai 40 yang ini ya. Ini bisa kelihatan. Nah ini dicatat untuk data ketiga. Paham ya? Oke. Nah, terus Mas, sebelum dimatikan ya, ini ditutup dulu. Ini ditutup yang ini, kemudian yang warna biru dibuka sebentar. Supaya apa? Supaya sisa freon yang ada di sini terhisap. Oke ya. Setelah itu dimatikan. Mesinnya pakai. Nah itu baru dilepas. Kan kayaknya sih, karena wis disedot. Ini ya. Oke. Selesai, ini prosesnya selesai, tinggal lepas. Lepasnya ini nggak usah dibuka, yang dibuka ini. Yang tekanan tinggi ini hati-hati karena posisinya panas, tekanannya besar. Gitu ya. Kalau memungkinkan pakai tangan silakan, tapi kalau tidak pakai Gombal, kain. tangan atau Anjay, raya. paham ini? Nah nanti kalau misalkan masang lagi, ini nggak usah dikosongkan, karena nanti ini akan menyesuaikan tekanan. Saya contohkan misalkan ini ya, saya kurangi. Ini kan tidak di nol ya. Ketika saya pasang, ini dia akan menyesuaikan tekanan. Akan berubah dengan tekanan ini. Atau yang tekanan tinggi misalkan ini saya kurangi, saya di 100 ya. Ketika saya hubungkan nanti dia akan menyesuaikan. Artinya ada pergerakan di jarum. Jadi tidak usah dikurangi atau dikeluarkan tekanan yang ada di tengah. Gerak tuh tadi. Cepat selesai. Jadi prakteknya hanya seperti itu, tidak sulit. Yang perlu ditekankan adalah sampean ketika proses pemasangan, pengosongan, vakum, kemudian pengisian tidak ada tidak ada prosedur yang terlewat. Ya, paham ini? Ada yang ditanyakan? Saya nanti di sekolahan sampai 1:30. Kalau sampai mau praktek, silakan. Oke, wes Mas.